Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini kembali lagi kami akan berbagi sebuah informasi penting terkait kabar gembira bagi guru honorer yang tidak lulus ASN P3K, yang mana di sini PB PGRI mengajukan 8 poin penting melalui surat edaran PB PGRI terkait afirmasi 100% untuk pengabdian 5 tahun, lulus ditempatkan di sekolahnya, angkat guru honorer selesai 2023, membuka kembali CPNS guru dan evaluasi rekrutmen ASN. Ini adalah bentuk 8 poin penting yang diajukan oleh PB PGRI kepada pemerintah, dan kita berdoa bersama agar ajuan ini bisa disetujui, dan tentunya ini sangat menguntungkan untuk teman-teman guru honorer sekalian. Oke, kita langsung saja simak informasinya seperti apa. Di sini teman-teman perhatikan ya, di refleksi akhir tahun 2021, pengurus besar Persatuan Guru Republik Indonesia PB PGRI mengedarkan sebuah surat edaran yang terkait dengan P3K guru. Di sini dikatakan bahwasanya menyambut tahun 2022 yang sebentar lagi mengisi kehidupan kita, terdapat beberapa catatan kritis pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia PB PGRI. Catatan kritis tersebut sebagai refleksi hal yang masih perlu diperbaiki di masa mendatang. Tujuannya agar tidak mengulang kesalahan di masa lalu dan tidak menyatakan bahwa pendidikan di Indonesia seolah hanya jalan di tempat. Ini adalah bentuk dari refleksi akhir tahun dari pengurus besar Persatuan Guru Republik Indonesia PB PGRI. Tentunya seperti itu. Nah, kita lanjut ke informasinya lebih mendalam lagi teman-teman ya. Di sini ada beberapa poin yang disampaikan melalui surat edaran ini atau refleksi dari PGRI, bahwasanya yang pertama itu adalah memahami kebijakan pemerintah menyangkut pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K di tengah keterbatasan anggaran yang tersedia. Meski demikian, pola rekrutmen guru dan tenaga kependidikan dalam P3K perlu diperbaiki. Di antaranya dalam memberikan afirmasi 100% kepada guru dan tenaga kependidikan GTK yang telah mengabdi minimal 5 tahun. Artinya GTK yang telah mengabdi minimal 5 tahun atau lebih sebagai bentuk penghargaan dan loyalitasnya terhadap pendidikan perlu otomatis lulus P3K. Ini adalah salah satu poin yang diajukan oleh PB PGRI di refleksi akhir tahun 2021 tentunya kepada pemerintah pada umumnya dan Kemdikbudristek Panselnas pada khususnya, seperti itu ya. Artinya di sini poin pertama itu PB PGRI mengajukan bahwasanya perlu diberikan afirmasi 100% kepada guru dan tenaga kependidikan GTK yang telah mengabdi minimal 5 tahun. Itu artinya langsung diluluskan otomatis menjadi guru P3K. Ini sebagai bentuk penghargaan teman-temannya dan loyalitas terhadap pendidikan. Dan kita sebagai guru itu perlu untuk mendoakan semoga poin pertama ini ke depannya atau tahun depan atau secepatnya diterima oleh pemerintah atau minimal dipertimbangkan terlebih dahulu untuk dipikirkan baik-baik sebagai salah satu bentuk penghargaan kepada guru honorer. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita mendoakan saja semoga bisa terwujud keinginan atau poin penting dari PB PGRI yang diajukan kepada pemerintah. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian poin yang kedua. Di sini langsung poin 2, 3, 4 ya. Di sini teman-teman pahami, yang kedua adalah menempatkan guru dan tenaga kependidikan yang lulus P3K di sekolah tempat asalnya sehingga tidak mengganggu aktivitas belajar mengajar di sekolah tersebut. Nah, ini salah satu poin yang cukup bagus juga dari PGRI ya, sebagai salah satu poin semacam poin pengajuan kepada pemerintah ya, bahwasanya guru honorer yang lolos P3K sebaiknya ditempatkan di sekolah asalnya agar tidak mengganggu aktivitas belajar mengajar di sekolah tersebut. Kemudian yang ketiga adalah menyelesaikan rekrutmen GTK honorer menjadi GTK P3K itu maksimal tahun 2023. Nah, ini poin yang ketiga. Kemudian poin pengajuan
pengajuan yang keempat adalah rekrutmen GTK baru di sekolah negeri selanjutnya hanya dengan status pegawai negeri sipil atau P3K dan tidak ada lagi yang berstatus honorer. Seperti itu ya. Ini poin yang keempat teman-temannya dari pengajuan dari PB PGRI kepada pemerintah, tentunya direfleksi akhir tahun ini. Seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi ke poin kelima. Di sini untuk poin ke-567, di sini teman-teman perhatikan perlu membuka yang poin 5 ya, perlu membuka kembali formasi PNS untuk guru di tahun 2022 dan 2023 mengingat profesi guru perlu diminati oleh anak bangsa yang berdedikasi tinggi, berkompeten dan mendapat jaminan kesejahteraan yang layak dari negara. Dan di sini PB PGRI menginginkan agar nantinya di tahun 2022 dan tahun 2023 itu perlu dibuka kembali formasi PNS untuk guru. Seperti itu teman-teman ya. Dan oke, mudah-mudahan saja direalisasikan dan kita mendoakan semoga apa yang menjadi perjuangan PB PGRI ini bisa dipenuhi oleh pemerintah. Seperti itu teman-teman ya. Ini bagus semua ya teman-teman ya, positif semua 8 poin yang diajukan oleh PB PGRI demi kesejahteraan guru honorer. Seperti itu ya. Kemudian di poin ke-6, perlu menyediakan formasi guru berbasis pemerataan guru yang berimbang dan berkeadilan sesuai kebutuhan daerah. Karena selama ini distribusi guru tidak merata dan berimbang di sejumlah daerah. Seperti itu teman-teman ya. Jadi perlu pemerataan guru sehingga guru itu tidak menumpuk di suatu titik tertentu teman-teman ya. Misalkan di sekolah A lebih gurunya, di sekolah B kurang gurunya. Nah, di sini PGRI menginginkan agar adanya formasi guru yang berbasis pemerataan guru. Artinya formasi-formasi kosong nanti itu bisa terpenuhi. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian di poin 7, status guru penggerak tidak dijadikan syarat utama untuk menjadi kepala sekolah karena tidak seimbangnya jumlah guru penggerak dengan kebutuhan formasi kepala sekolah yang tersedia. Poin yang ke-7 ini juga admin sangat setuju. Karena kalau kepala sekolah itu harus lulus dulu, calon kepala sekolah itu harus lulus dulu guru penggerak, maka secara otomatis nanti tidak bisa mengejar kepala sekolah yang lain yang akan pensiun teman-teman ya. Karena kita ketahui bersama bahwasanya untuk pendidikan guru penggerak itu sekitar 9 bulan. Nah, tentunya di area 9 bulan itu pasti banyak kepala sekolah yang akan pensiun. Nah, kalau kita menunggu 9 bulan baru ada alumni guru penggerak untuk dijadikan calon kepala sekolah, tentunya itu tidak akan bisa memenuhi kebutuhan formasi untuk kepala sekolah. Seperti itu ya. Ini salah satu poin pengajuan ya, poin ajuan dari PB PGRI kepada pemerintah. Ini sangat cerdas sekali teman-teman. Ini sangat menarik dan ini sangat sesuai dengan keadaan yang ada sekarang, bahwasanya di tiap tahun itu banyak sekali kepala sekolah yang akan pensiun. Seperti itu teman-teman ya. Itu yang harus kita pahami. Kemudian yang ke poin ke-8 di sini adalah seperti ini teman-teman ya. Perlu melakukan evaluasi menyeluruh sistem perekrutan guru aparatur sipil negara ASN dengan memperhatikan afirmasi yang berkeadilan bagi guru honorer yang telah berusia di atas 35 tahun. Nah, ini juga penting sekali ya bagi teman-teman guru honorer 35 tahun. Ini juga diperjuangkan oleh PB PGRI agar adanya istilahnya ada semacam afirmasi yang seimbang teman-teman ya, terutama bagi teman-teman guru honorer yang berusia 35 tahun agar bisa memudahkan untuk lolos menjadi guru ASN P3K. Seperti itu. Oke teman-teman ya, mungkin cukup sampai di sini video informasinya dan teman-teman perlu pahami bahwasanya surat ini resmi ya. Artinya surat ini atau pemberitahuan ini resmi dari PB PGRI teman-teman ya, Jakarta 24 Desember 2021. Di sini langsung ditandatangani oleh Ketua Umum PB PGRI Profesor Dr. Yunifa Rosyidi MPD dan Sekretaris Jenderal Datrandes Haji Muhammad Ali Arahim MPD. Seperti itu. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.